Halo Sobat IMM, welcome back to Adiposa. Asik di sini podcast bareng kita. Oke, dengan wajah yang baru pada episode kali ini, gua sendiri sebagai kepala bidang RPK yang akan ngebawain acara kita. Perkenalkan, nama gua Raihan Septiawan. Gua dari Teknik Informatika angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kita di Adiposa ini bakalan ngebawain tema antara Imawan dan Imawati. Sebelum langkah lebih jauh, gue jelaskan dulu apa itu Imawan dan Imawati. Kalau Imawan itu merupakan sebutan laki-laki dan Imawati itu sebutan perempuan dalam organisasi IMM. Jadi tema ini bisa dikatakan antara laki-laki dan perempuan, dan pembahasan kita konteksnya ini bakalan mengenai organisasi sekitar seperti itu. Oke, tentunya udah ada Imawannya, nggak mungkin dong nggak ada Imawatinya. So, gue perkenalkan langsung dengan narasumber kita di sini, yaitu Nur Fatimah Hasan. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, kayak gue tanya dulu, Nur gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oh ya, bisa di disclaimer dong. Kayak tadi bilangnya narasumber kan? Salah ya? Ya, kita tamu aja lah. Oke, bintang tamu ya pada kesempatan kali ini. Oke, Nur, kan gue udah sebut nama lo nih, tapi lo bisa perkenalan diri lagi lah gitu. Nama, umur, jurusan, angkatan, makanan kesukaan, IPK-nya berapa, udah punya jodoh apa belum gitu kan. Oke, baik. Oke. Silakan. Halo, apa tadi sebutannya? Sobat IMM ya? Iya, Sobat Halo, IMM. Sobat IMM. Perkenalkan, gue Nur Fatimah Hasan. Gue merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Dan sekarang gue kebetulan diamanahkan di pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di FTWMJ sebagai Kepala Bidang Imawati. Ini paling keperempuanan ya. Keperempuan. Ada berapa anggota Nur? Di Imawati? Untuk bidang Imawati, kami ada 5 orang. Satu sekretaris bidang saya dan 3-nya lagi itu anggota atau staff. Rame dong. Alhamdulillah aktif semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktif, progresif untuk kemajuan IMM FTWMJ. Oke, siap. Oke, membahas konteks antara Imawan dan Imawati. Saya sebenarnya mau ngebawa hal ini itu mengenai internal kita dulu lah. Nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Hal-hal yang common thing gitu, yang mungkin komisariat lain sudah pernah mention hal tersebut gitu. Nggak usah yang terlalu dalam. Mungkin dari Nur ada gitu tanggapan-tanggapannya. Internal. Karena masalahnya gini loh. Menurut gue ya, melihat juga dari komisariat lain ataupun organisasi-organisasi lain, mungkin kan balik lagi ke tujuannya dong, organisasinya itu apa. Nah, sejauh ini ya biasa aja sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya bukan masalah gimana ya, omongan pembicaraan umum gitu. Ketika komisariat lain melakukan kunjungan di IMM FTWMJ gitu. Salah satu common thing yaitu adalah sekat pembatas antara Imawan dan Imawati. Seperti itu. Jadi komisariat ini sebenarnya bukan mempersalahkan, cuman kayak kaget aja gitu. Merasa aneh mungkin ya, heran juga kenapa. Iya betul. Kok kalian dibatasin sih antara Imawan dan Imawati gitu? Kayak kesannya mereka ke situ tuh kayak Imawan sama Imawati ini nggak boleh interaksi, nggak boleh tatap-tatapan gitu, nggak boleh. Ya begitu deh. Padahal sebenarnya ya ini klarifikasi. Oke, boleh silakan. Nggak klarifikasi juga, menjelaskan sedikit kenapa di komisariat IMM FTWMJ itu antara Imawan dan Imawati ada sekat di dalam ruangan sekretariatnya. Jadi sebenarnya ya nggak perlu diklarifikasi juga, karena kan memang sudah seharusnya kan interaksi antara laki-laki dan perempuan itu memang ada batasannya. Iya, betul. Dan kenapa sebenarnya justru gue di sini bersyukur gitu, karena ruang sekretariat kita itu dibatasin, dikasih sekat, karena dengan begitu teman-teman Imawati itu nggak terlalu terganggu dengan privasinya, begitupun dengan teman-teman Imawan pastinya. Betul. Karena walaupun disekat, tidak setiap saat, tidak setiap waktu itu akan selalu disekat. Jadi kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang terkadang itu juga dibuka gitu sekatnya atau pembatasnya itu seperti itu. Iya, gini apa ya? Kalau mungkin teman-teman yang pernah berkunjung ke sekret kita, saya
melakukan pembelaan dong terhadap komisariat saya gitu kan. Bahwasannya sekat ini merupakan salah satu hal yang baik gitu. Kita juga sebagai imawan ketika melakukan permainan-permainan, lagi main game atau lagi tidur-tiduran, posisi kita kan sangat tidak bisa dikontrol gitu ya. Iya. Kita antara lawan jenis gitu kan nggak bisa kayak seenaknya melihat hal-hal itu, bukan hal yang tidak senonoh, cuman dalam posisi yang emang butuh privasi gitu. Jadi dengan adanya sekat itu juga sebenarnya antara koneksi kita Imawan dan Imawati ini sebenarnya tetap terjalin dengan baik. Iya, tetap gitu. terjalin dengan baik. Justru kan kenapa mungkin salah satu alasannya, bukan mungkin ya, memang ini salah satu alasannya kenapa disekat, karena kan ketika disekat itu suaranya kita juga dari sebelah Imawan itu tetap juga terdengar sih, tetap terdengar, tapi nggak terlalu Iya, betul, besar betul, juga betul. kan, nggak terlalu gede. Jadinya kalau misal di sebelah Imawatinya ada diskusi kecil-kecilan mungkin antara Imawatinya, jadinya ya lumayan bisa kondusif gitu, tidak Iya, terganggu betul, dengan betul. teman-teman suara dari teman-teman Imawan di sebelah. Iya juga toh kalau kita ada kebutuhan ke sebelah juga nggak strict banget gitu, Iya. kayak harus ini dulu, Iya, itu benar, dulu benar. segala macam gitu. Kita mau masuk tinggal gue izin masuk ya gitu, langsung masuk. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita permisi atau lain sebagainya itu justru ada di situ Iya, karena betul. adanya sekat itu tadi. Mungkin teman-teman komisariat lain, IMM lain gitu kan yang belum punya sekat bisa terinspirasi dari komisariat Iya, kita betul. gitu. Oke, Lanjut, kita apalagi lanjut tuh? mengenai konteks Imawan dan Imawati. Apa ya kira-kira yang harus yang sebenarnya saya ada hal yang mau diceritakan gitu. Semoga Anda berkenan gitu dengan membicarakannya gitu. Iya kan ya? Bisa. Jadi pastinya di antara Imawan dan Imawati ini ada hubungan-hubungan asmara gitu yang timbul. Tiap-tiap organisasi itu pasti selalu ada. Saya seneng banget sebenarnya bahas hal ini gitu kan. Ini kayak buka common thing gitu yang muncul ketika kita berorganisasi gitu, kayak seperti bahasanya cinlok. Oh, iya. Cinta lokasi gitu, Oh, entah cinta karena lokasi. acara, entah karena ketemu di sekretariat terus gitu kan, melakukan percakapan-percakapan sehingga ada ketertarikan antara kedua orang tersebut gitu. Iya. Gimana nih dari tanggapannya Nur sendiri gitu, khususnya ini kita bahasnya secara generalisasi aja gitu ya, Oh, organisasi. iya. Pasti saya mengikuti organisasi selain IMM juga ini hal yang wajar Lumrah terjadi. lah Lumrah. masalah cinta gitu, karena kan masalah cinlok itu bisa jadi kayak kita lagi ada di pasar lihat-lihatan namanya cowok bisa disebut cinlok juga kalau Itu misalnya kagum udah sih, suka. lebih ke kagum sih Suka. sebenarnya. Kalau udah suka kayak aduh lintas gitu. Sebenarnya kalau dalam organisasi atau mungkin kumpulan-kumpulan yang memang kayak bisa juga komunitas dan sebagainya yang memang ada wanita, ada laki-laki, itu kan pasti ya akan ada lah yang namanya cinta-cintaan kayak gitu. Tapi ya balik lagi itu tadi terkait dengan tujuan, terkait dengan aturan-aturan yang di dalam organisasi kita juga gitu. Apalagi kan kita ini kan bisa dibilang organisasi bawaan dari Muhammadiyah ya, Iya, terutama betul. IMM. Dan pastinya kita juga perlu membawa dan menjaga nama baik Muhammadiyah juga, membawa nama baik terutama mungkin komisariat kita atau mungkin cabang kita. Ya justru kesemisal munculnya rasa cinta itu ya dijadikan motivasi untuk kita makin semangat gak sih untuk ikut organisasi? Iya, makin semangat. Makin semangat gitu. Betul. Bukan berarti dalam artian kita membolehkan untuk sampai adanya lebih daripada cinta itu tadi. Iya. Karena kan cinta itu hak semua manusia. Iya, Jadi betul. nggak bisa Biasa- dibatasin gitu. biasa kan kamu nggak boleh cinta sama dia ini, nggak boleh suka sama dia ini. Nah, itu setelah common thing muncul, common problem muncul. Iya. Entah intervensi dari seangkatan kita atau senior kita atau bahkan junior. Iya benar. Gitu kayak kok Bisa kakak ini misalkan kakak ini tuh pacaran sih sama si ini gitu. Kok di organisasi ini malah ada yang pacaran gitu. Iya. Ya jadi kayak mungkin saya rasa ada beberapa teman yang tidak bisa membatasi profesionalismenya di organisasi gitu. Bahwasannya oke lah kalian pacaran terserah gitu. Kalian suka sama suka sama teman kalian atau sampai pacaran begitu. Cuman jika lakukan hal tersebut pada tempatnya gitu, pada waktunya juga gitu. Jangan di mana-mana melakukan hubungan tersebut gitu sehingga apalagi kalau kita lagi bawa identitas. Iya, lagi ikut kegiatan-kegiatan yang dimana itu kita Betul. membawa identitas kita sebagai dari organisasi A, organisasi B gitu. Ya, karena kan itu tadi bisa jadi ketika mereka masuk ke organisasi itu ya sebelum memang udah punya hubungan itu gitu kan. Iya. Hubungan. Tapi kan gimana ya? Oke lah, biasanya emang
benih-benihnya ini pas lagi suka-sukanya, lagi kagum-kagum, Iya. apalagi sampai mereka jadian tuh, ini membuat organisasi ini sangat apa ya, sangat berbunga-bunga gitu. Tapi sebenarnya Muncul nggak- gitu. gimana ya melihat itu, kita tidak mendukung pastinya terkait dengan pacaran, kita tidak mendukung. Tapi itu balik lagi, selama kita melihat mereka di lingkungan organisasi itu mereka masih profesional aja ya, it's okay gitu kan. Di luar mau ngapa-ngapain ya bebas, terserah mereka gitu. Intinya ya selama di organisasi, kalau memang sudah melenceng dari apa yang seharusnya tidak dilakukan, ya pastinya kita bisa lah untuk memberi nasihat lah gitu kepada mereka. Dan pasti teman-teman yang seperti itu pun mereka akan sangat menerima, karena juga menjaga keamanan mereka juga kan di Iya dalam sih, organisasi. Ini biasanya it's okay lah, saya setuju dengan apa yang ngebahas. Cuman biasanya ini ada satu hal lagi, kalau hubungan mereka retak. Oh iya, itu pasti kan itu orang pasti itu berpikir bener-bener "Aduh, kayak bakal berdampak." apalagi biasanya kan di zaman kita itu hubungan yang putus lah bahasanya, itu tuh menimbulkan antara apa namanya di organisasi itu jadi gimana ya, kalau biasa kita ngelihat kurang efektif lagi. kurang ya. efektif. Iya betul, jadi orang ini biasanya bareng-bareng, begitu si ini datang, si ini nggak mau datang, Iya. si ini datang, si ini nggak mau datang. Karena saya sering dengar kayak ini nih yang bikin apa namanya, Jadi hilang lah orang ini gitu. Padahal sebenarnya Iya, betul, bagus. kenapa sih kalian tuh kinerjanya. nggak bisa baik-baik aja gitu putusnya? Jadi nyusahin kita loh. Tapi alhamdulillah ya sejauh ini kita masih aman-aman aja. Sejauh ini belum sejauh itu sebenarnya Iya, kalau di dan tempat kita. alhamdulillah gitu. Dan kalaupun semisal di organisasi-organisasi atau mungkin di perkumpulannya teman-teman ada yang kayak gitu, ya tidak, kita nggak bisa bilang untuk meninggalkan mereka juga ya, karena Iya. kan balik lagi. Tapi kalau bisa sih kita sedikit menegur lah untuk bisa kembali profesional, karena sebelumnya pada saat mereka punya status itu kan mereka profesional sekali gitu. Masa ketika Oh, sangat profesional dong, iya, masa pasti ketika dong. berpisah nggak bisa Kan profesional. ada mood booster di situ. Oh iya, benar. Pasti Nur tahu lah gitu rasa-rasanya. Atau mungkin carilah mood booster lain nanti. Kan masih banyak tuh pilihan tuh. Iya. Nah, terus tingkatkan profesionalisme kalian di situ, Iya, benar seperti banget. itu. Tapi di sini kita sekali lagi menegaskan kita tidak gimana ya, tidak, bukan berarti kita mendukung pacaran ya. Enggak. Kita Tapi- cuma mention aja hal common thing yang muncul. Iya, seperti karena ini itu. pasti akan sangat relevan sama teman-teman yang bergabung di organisasi-organisasi ataupun di Betul. komunitas-komunitas yang pastinya banyak laki-lakinya, banyak perempuannya juga. Iya, jangan heran lah hal-hal tersebut muncul. Iya, jangan heran dan jangan sampai Jangan apa ya? Jangan terlalu kalian jangan terlalu ikut campur hubungan tersebut juga, dan juga jangan terlalu mendukung hal tersebut juga gitu. iya, selama mereka masih profesional aja ya udah. Kan itu kan balik lagi itu menjadi ranah privasinya mereka, kecuali itu sudah mengganggu kepada organisasi atau kepada Iya. kinerja mereka dalam hal ketika mungkin dijabatin jadi apa, dikasih jabatan apa kayak gitu tuh, Nah, itu baru kita teguran-teguran itu harus harus muncul. muncul. Kayak Dan gitu. kalau bisa tegurannya juga kita harus melihat dulu karakter orangnya, atau bisa jadi kita bisa ngasih tegurannya mungkin lewat pimpinan kita atau mungkin lewat teman dekatnya. Jangan langsung, terkadang kita kan suka arogan kan, kadang kayak refleks gitu, karena kita udah kesel banget ngeliat itu kita langsung kayak negur kan, jadi makin gak baik nantinya. Iya, dong. iya. Itu Kalau yang kalau saya perlu. dengar dari bahas pimpinan ini beberapa waktu lalu, saya ingin merefleksikan gitu mengenai keegoisan saya terhadap senior gitu. Waktu itu tuh saya terlalu tutup kuping gitu. Soalnya setiap apapun yang saya dengar mengenai senior itu pasti sikap mereka senioritas gitu, kayak apa yang mereka mau, apa yang mereka terapkan di situ. Cuman beberapa hari ini saya menyadari bahwa senior saya tuh saya udah mau jadi senior lah, demisioner gitu kan. Demisioner kalau di Betul, demisioner di tempat kita. Saya menyadari bahwasannya kita tuh sebenarnya senior ini ingin yang terbaik gitu buat organisasi kita. Cuman terkadang cara penyampaian, terus cara teman-teman juniornya juga menerimanya itu bertolak belakang gitu, menjadikan hal satu jadi si junior itu iya bang ya, terus yang senior itu merasa kayak jangan gue udah diterima nih sama dia, semoga diterapkan dengan baik. Terus padahal si juniornya ngomong kayak senior nih ngomong ini mulu itu mulu, kayak ngerti aja masalah sekarang kayak gitu. Sebenarnya senior itu ada beberapa juga emang oknum-oknum yang cukup nyebelin. iya bang. Tapi balik lagi, kenapa adanya senioritas dan lain sebagainya itu kan tergantung lingkungannya. Iya, Kalau semisal betul. lingkungannya memang
meminimalisir itu ya pasti nggak bakalan ada. Loh, alhamdulillah Ada di lingkungan kita di IMM FTWMJ selama ini senior kita sebenarnya baik-baik gitu. Jadi makanya teman-teman yang belum masuk IMM masuk IMM Iya. gitu. Semester 8, semester Dan 14 nggak masalah. Iya, dan gitu. kalau Kita terima. Iya, dan kalau mau tahu terkait dengan senioritas atau apa, di video di YouTube IMM FTMJ sebelumnya udah pernah ada tuh membahas terkait senioritas. Itu ada di periode kemarin. Oh, ada ya? Iya, ada. Saya sempat nengok Itu tuh nama sih. acaranya Kinderjoy kalau nggak salah. Kinderjoy. Ada di YouTube, jangan lupa Acara ditonton Anda juga itu? video. Iya. Oh, acara Anda. Bukan, itu acara bidang hikmah Oh, kemarin itu. hikmah. Kebetulan saya narasumbernya. Makanya ya. Iya, boleh tuh ditonton tuh, ada di YouTube IMM FTWMJ juga ya. Iya, betul. Dan terkait Imawati dan mungkin membahas sedikit terkait dengan senioritas itu tadi ya. Alhamdulillahnya ya di lingkungan kita terutama itu untuk Imawatinya kita benar-benar nggak terlalu gimana gitu dengan senior-senior kita, karena memang ketika masuk IMM apalagi di lingkungan FT itu memang orang pasti udah mikir wah pasti bakalan dikit nih Imawatinya gitu. Justru kita sekarang ini perbandingan antara kader Imawan dan Imawatinya itu alhamdulillah udah lumayan sebanding gitu banyaknya. Saya kagum juga sih, secara kayak kita tuh teknik gitu yang didominasi. Biasanya teman-teman tahu lah teknik itu pasti cowok gitu. Tapi begitu saya masuk IMM kayak wah, iya, kesetaraan nih. itulah kenapa balik lagi terkait dengan senioritas itu balik lagi ke lingkungannya, karena lingkungan kita tidak menciptakan yang adanya senioritas, jadinya ya kami sebagai perempuan gitu bergabung di organisasi IMM khususnya di lingkup FT, kita jadi kayak biasa aja menanggapi itu. Jadi ketika kita ketemu dengan banyak teman-teman cowok pun kita akan kayak ya udahlah gitu, karena teman-teman cewek kita lumayan welcome juga. Ini masuk banget nih sebenarnya. Kemarin itu ada common problem gitu di organisasi-organisasi manapun, masalah kenyamanan di tiap-tiap organisasi gitu. Jadi teman-teman yang emang di organisasi itu pasti ada circle-circle lagi. Itu nggak mungkin nggak ada gitu. Iya, pasti di antara 30 orang, nggak mungkin 30 orang tiap hari nongkrong sana nongkrong sini. Iya. Seperti itu. Udah pasti ada circle-circle gitu. Bener banget. Nah, teman-teman yang mau masuk sekretariat itu kan biasanya kalau kita masuk tinggal masuk aja gitu kan. Terus teman-teman ini biasanya mempersoalkan, gue nggak nyaman nih, orang-orang ini lagi, gue nggak nyaman gitu. Yeah. Jadi saya sebenarnya udah punya suatu solusi itu. Jadi teman-teman kalau emang gak nyaman akan lingkungan tersebut, teman-teman bisa komunikasikan gitu antara junior sesama angkatan ataupun senior teman-teman gitu. Dan juga kalau emang teman-teman itu kan salah satu solusinya. Terus ada lagi buatlah kenyamanan teman-teman sendiri di situ gitu. Iya, Kayak kita ciptakan suasana baru. Iya, selagi itu positif pasti juga bakalan diterima sama lingkungannya. Nah, ya teman-teman juga memandang gitu terhadap keadaan yang di situ gitu. Jadi kita nggak asal tiba-tiba nerapin kebijakan ini kebijakan itu untuk teman-teman bisa bergabung dalam obrolan-obrolan organisasi tersebut. Okay. Jadi ya itu dia, jangan sampai ketika kita tidak menemukan kenyamanan di situ kita lalu menjauh, jadinya males-malesan, jadi nggak semangat berorganisasi. Nah udah gitu kalian itu, saya bukan justifikasi, cuman ada beberapa orang yang ketika timbul ketidaknyamanan terus menemukan teman-teman lain yang tidak nyaman. Nah, ini mulai ngomongin jeleknya organisasi di situ. Yeah. Sebenarnya kalau emang kita sebagai manusia yang terus melakukan positive thinking gitu, dan jika ada hal-hal negatif kita selalu mencari jalan keluarnya, ya insya Allah gitu teman-teman bisa menciptakan lingkungan dan kenyamanan yang baru di dalam organisasi tersebut, dan organisasi itu juga menjadi timbul hal unik gitu, hal-hal yang berbeda yang biasanya muncul di tempat itu. Itulah menjadi salah satu culture shock saya pertama kali saya bergabung di organisasi IMM. Apa tuh? Apalagi kan saya kebetulan dari timur kan, dari NTT gitu. Ketika gabung di organisasi IMM ini gitu kan, tiba-tiba banyak ketemu sama orang-orang Jawa gitu, yang alus-alus. Jawa bos, Jawa ada ruci. Iya, jadinya ya itu dia, ketika adanya culture shock itu terus mulai kayak minder nih gitu, punya teman kayaknya mereka keren-keren gitu, bahasanya juga keren-keren, terus saya beda sendiri. Padahal nah mirip-mirip iya, nah dari situ yang awalnya saya juga jadinya menutup diri, mulai tidak nyaman di lingkungan itu, ya saya mulai belajar gitu, sampai kapan saya untuk tidak nyaman terus kan, dan gak bakalan punya teman juga gitu. Sedangkan saya bergabung di organisasi yang bakalan ketemu banyak orang, dan sebenarnya saya harus punya banyak teman di situ. Iya sih, itu biasanya orang ikut organisasi itu kan manfaatnya pertama pasti relasi. Dan sebelumnya mungkin balik
balik lagi ya terkait dengan Imawan dan Imawati gitu. Dan kita dalam suatu organisasi nggak semua orang bakalan suka sama kita. Iya, Pasti betul, akan ada yang kayak mungkin kesel-kesel dikit lah gitu. Iya. Pasti juga ada yang namanya kecemburuan sosial Saya gitu kan. suka tuh menimbulkan kebencian untuk diri saya sendiri tuh. Kebetulan Karena terkadang kayak untuk jadi jangankan posisi Imawati gitu, menjadi perempuan tuh memang banyak serba salahnya. Apalagi gitu teman-teman. Oke, masuk. Iya, apalagi Cocok. kayak Imawati itu ketika khususnya di lingkup FT gitu kan, ketika dia banyak bergabung dengan teman-teman cowoknya, Iya, betul. yang dimana satu circle-nya itu mungkin ceweknya cuma 2, bahkan ada yang sendiri. cuma 3, bahkan cuma ada yang sendiri gitu. Betul. Nah itu kadang sering akhirnya dibicarakan sama teman-teman ceweknya yang lain gitu, Iya, kayak betul. ih ini cewek biasanya tuh Pick me girl. Iya, bahasa-bahasa sekarang Pick me gitu. girl. pick me Itu girl. cewek apa ya namanya? Cewek caper gitu. Iya, kayak cewek Cari-cari caper. perhatian. Padahal mereka kan sebenarnya menilai itu dari luarnya aja. Mereka cuma lihat kayak ih dia nih berteman sama banyak cowok mulu gitu, nggak pernah temenan sama cewek. Padahal mereka nggak tahu ketika kita kumpul dengan teman-teman cowok kita itu kita bakalan bahas apa aja yang diobrolin gitu. Iya, itu hal apa ya? Suatu apa ya? Hal yang biasa di society muncul gitu. Iya. Di masyarakat muncul. Iya. Entah masyarakat mahasiswa ataupun masyarakat umum memandang bahwasannya ini masuk nih ya kesetaraan gender. Kesetaraan gender sih sebenarnya sih bisa dibilang. Iya, karena kan pastinya cewek gitu kalau terlalu banyak ini, pokoknya cewek tuh serba salah lah gitu. Iya, saya kita tahu. berteman dengan banyak cowok salah, terlalu ke ceweknya salah. Jadi kayak ya itu tadi balik lagi, kalau semisal kita hanya untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu hanya untuk bisa dilihat senang banyak orang, ya bisa gila gitu. Yang penting Betul. gimana ya, nyaman aja senyamannya teman-teman. Kalau semisal dengar hal buruk itu ya udah ambil positifnya aja, berarti lagi transfer pahala ke kita. Kalau semisal mungkin itu, tapi mungkin kalau ngobrol kayak gini, kita ngomong kayak gini mungkin kayak mudah banget, tapi terkadang orang-orang yang mungkin akhirnya jadi kayak lumayan menutup diri ketika saya itu. sebenarnya tergantung orangnya juga sih, perempuannya ini. Ada orang-orang yang perempuan Masa ya konteksnya, bodoh. perempuan konteksnya. Ada yang kayak masa bodoh lah, kayak nggak peduli lu mau ngomong apa, ini gua, ya ini jati Ya, diri lu kan gua nggak gitu. tahu gua Ada ngapain orang sih yang lu. gampang banget kena gitu hatinya. Iya. Kayak saya bilang, temen lu cowok semua, lu nggak bisa bergaul sama perempuan gitu. Iya. Lu sama cowok itu pokoknya saya bisa Karena akan menimbulkan banyak pertanyaan negatif. Omongan saya keluar langsung ke dia dan dia langsung kayak kena tuh. Iya. Wah, men, itu kan benar-benar ngancurin mental seseorang gitu. Dan itu tuh pernah juga terjadi sama gue gitu. Pada saat itu gue pernah, Pernah yang lagi zamannya NGL itu yang di Instagram. Oh, NGL. Nah, terus Not- gue tuh not gonna lie kalau nggak salah artinya, iya. not gonna lie. Dan gue ya Sering FOMO main ya? aja. Sering main ya? Nggak sering, cuma Oh, itu sekali doang. Oke, Karena oke. FOMO waktu itu kan. Akhirnya ini cerita aja ya. Iya. Jadi pada saat itu udah main lah NGL itu. Terus ada beberapa komenan negatif. Nah, dan pada saat itu udah bisa langsung ke notis sama saya, siapa sih orang yang ngasihin pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana, Bek? Jadi Apeng itu yang rambutnya kayak kuda, kayak potongannya kayak kuda. Nanti kita tampilkan di sini. Ting. Oke, jadi udah pada saat itu, karena akhirnya kan biasanya di aplikasi itu kan ada premiumnya kan, jadi kita bisa langsung tahu siapa yang ngasih. Oh, Anda gitu. beli premium? Pada saat itu tidak premium, Oh. karena saya penasaran, akhirnya saya premium Berapa kan. begitu? Entah, saya lupa lah pada saat itu. Saya $1. premiumkan itu. Karena Gila, saya niat nggak mau terlalu akhirnya jatuhnya kayak memfitnah orang ini loh, atau jadinya kayak suzon sama orang ini. Akhirnya saya premiumkan itu. Gua agak expect banget sih ada orang Ya itu tadi balik lagi, karena pada saat itu emang gak siap dengan posisi itu kan. Oke, Karena pada saat oke. itu gue mikirnya kayak di lingkungan ini tuh gue diterima baik banget, jadi gue pasti nggak bakalan ada yang nggak suka sama gue. Siapa terima suka? Nggak tahu ya. Anonimus aja. Akhirnya ya udah, pada saat itu saya tahu, dan di situ saya lumayan kayak terus lumayan gimana ya, depresi enggak, maksudnya lebih kepada kayak kepikiran terus. Wajar. Iya, jadinya kayak ketemu sama orang itu juga kayak bingung nih harus bersikap seperti apa gitu kan, karena kita gimana sih rasanya kita tahu orang yang benci sama kita tapi masih di lingkungan itu aja gitu. Astaga, satu lingkungan dan Anda di sini nggak kira? apa sih kayaknya. Gimana, Peng? Jadi pada saat itu ya, cara saya pertama kali saya tahu itu ya pasti saya jarang banget tuh akhirnya ke lingkungan itu. Jadinya sedikit menjauh lah dari situ, karena saya ngerasa kayak ternyata segitunya banget orang ini benci sama saya gitu. Iya, Karena bahasanya waktu itu bahasa yang gak enak banget didengar lah. Akhirnya pada saat itu ketika saya akhirnya berdiskusi dengan beberapa teman saya yang lain, mereka bilang kayak, lah kenapa harus dipikirkan gitu, itu kan mereka
ngasih judge seperti itu kan mereka nggak tahu gimana nya lu gitu. Dan pada saat itu pun ketika bertemu kayak gimana ya, mereka bersikapnya baik, seolah mereka nggak melakukan itu, baik-baik aja. Gue juga pernah kena hal tersebut gitu, tapi gue mikir juga kayak itu bisa ada dua. Gue selalu memikirkan hal yang terburuk terjadi sama hal yang positif bakal terjadi gitu, entah itu serangan fisik atau mental gitu kan. Gue memikirkan bahwasannya kayak hal-hal yang negatif ini bisa menjadikan introspeksi diri gue sendiri. Iya, benar. Bahwasannya emang gue yang salah atau gue yang benar gitu, dan gue harus membodoh amatkan pemikiran mereka gitu. Tapi emang yang menjadi masalah mental kita tuh jadi kayak kepikiran. Gitu. Tapi akhirnya balik lagi kita juga nggak mungkin terus-terusan menutup diri dong. Ya itu dia pentingnya kita harus tahu benar-benar tujuan kita untuk bergabung di lingkungan itu tuh apa dulu, atau bergabung di kumpulan itu tuh apa dulu. Kalau selama tujuannya kita itu akhirnya tidak terlalu terusik dengan itu, ya udah bodo amat akhirnya. Dan pada saat itu juga karena ngelihat mereka biasa aja, jadi dari situ kita juga bisa menilai dong, ternyata mereka orangnya seperti ini. Jadi ya cukup akhirnya pada saat itu lebih berhati-hati berteman dengan mereka, berhati-hati juga akhirnya kalau semisal mau ngobrol atau mau diskusi dengan mereka, kan kita nggak tahu ya. Berarti teman-teman ini harus pintar-pintar mengolah informasi dan mengolah perasaannya. Dan gitu. jangan sampai sebagai kayak pada saat gue tahu orang itu benci sama gue, jangan sampai kita malah menginfluence teman-teman kita yang lain untuk benci sama mereka. Jatuhnya itu makin gak baik ya teman-teman. Apalagi di perkumpulannya teman-teman Imawati gitu. Biasanya perempuan itu kan paling cepet kayak, oh iya bener, jangan deh. Mending pergokin aja langsung orangnya, tanyain lu begini gak sih sebenarnya sama gua gitu. Jangan dibawa mikirin terus kayak. Justru kayak ya udah, semisal lu tahu kalau mereka benci sama lu, ya udah lu jangan menginfluence orang untuk juga ikut benci sama orang ini. Kalau kata gua sih bagusan dipergokin gitu kan. Bahwasannya bener enggak nih lu benci sama gua gitu, terus masalahnya apa gitu. Karena itu hal paling baik yang untuk dilakukan, cuman hal paling sulit untuk dilakukan. Ya bener dong, mana ada yang berani. Mending ngajakin teman-teman membenci. Jadi tolong ya teman-teman, kalau bisa ya, kalau semisal kalian emang gak terlalu suka sama orang itu, udah keselnya pokoknya udah kesel banget lah sama orang itu, ya udah berantem berdua aja, jangan ngajak yang lain gitu. Karena itu sifat yang gak baik kalau semisal teman-teman terapkan di organisasi. Iya. Jatuhnya nanti jangan sampai orang yang kalian benci ini justru sebenarnya anak ini yang paling bagus lah, lumayan aktif, lumayan progresnya lumayan bagus di organisasi itu, justru nanti malah kita kehilangan kader-kader terbaik kita. Jadi menurut saya itu sebenarnya teman saya nih kemarin saya habis ikut perkaderan di kampung gitu kan. Ada yang ngomong gitu kayak seburuk-buruknya seseorang itu ada saatnya mereka berubah gitu. Dan sebaik-baiknya seseorang juga ada kemungkinan mereka berubah menjadi tidak baik gitu. Jadi menurut saya berteman dengan siapa saja ya nggak apa-apa gitu, asal kita bisa proses gitu, bisa mengolah apa positif apa negatifnya gitu. Ketika teman-teman masuk ke suatu organisasi, terus mungkin teman-teman dengar cerita bahwa organisasi ini baik dan bla 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 segala macam, dan malah berharap pasti organisasi ini akan selalu kasih feedback baik, jangan sampai seperti itu. Balik lagi, kita nggak ada yang tahu sifat orang yang ada dalam situ. Jangan pernah berharap untuk semua lingkungan, semua orang akan suka kepada kita. Jadi kita juga harus perlu mewaspadai, membentengi diri kalau bahwasannya ya kita harus perlu taunya batasan-batasan pada saat bergaul dengan A, bergaul dengan si B, seperti itu teman-teman. Oke, Nur, gue muncul ini lagi nih, diskusi yang kita harus bicarakan gitu. Ini mengenai kesetaraan dan kepemimpinan antara Imawan dan Imawati itu biasanya gimana ya? Lumayan kayak mana gitu ya? Ada suatu komisariat gitu kan, ada cowoknya, ada ceweknya. Cuman si ceweknya ini lebih mendominasi gitu. Kan biasanya teman-teman pernah dengar budaya patriarki, itu biasanya budaya kepemimpinan yang ada di Indonesia. Dikuasai oleh pria gitu kan. Nah, ini nih biasanya ada beberapa komisariat yang emang ketumnya itu Imawati gitu. Dan saya memandang selama saat ini tuh bahwasannya ya udah, kalau dia emang pantas untuk memimpin hal tersebut, ya udah dia layak. Cuman nggak sedikit ini, artinya banyak gitu. Pandangan bahwasannya bilang selama masih ada Imawan, kok pemimpinnya cewek gitu, emang gak ada cowoknya, ini ada cowok 5 orang, lo kenapa gak bisa jadi pemimpin? Itu ngomong langsung sama Imawan ya kok. Itu nggak mesti Imawan sih, itu langsung ngomong sama laki-laki tersebut gitu kayak, wah gila. Untungnya waktu itu nggak ada ketumnya juga waktu itu. Saya mikir kayak
tanggapan saya cuma bisa berekspresi gitu kayak ya udah ekspresi saya ke aku aja, nggak mau apa namanya, nggak mau membenarkan, nggak mau menyalahkan gitu. Bahwasannya ada loh teman-teman kita, orang-orang di luar sana yang benci akan apa namanya ketika wanita di atas pria gitu. Itu balik lagi kesetaraan tadi Gimana kan. itu tuh kesetaraan gender ini harus kita angkat pada tema kali ini. Oke, aduh. Jangan ya. hindar-hindar dong. Enggak, tidak, saya tidak menghindar. Saya tidak menghindar karena saya juga Mungkin kita nggak punya dari opini Nurnya iya, aja. ya sejauh ini ya selama gue berorganisasi dan ikut organisasi bukan samanya IMM juga, saya juga ikut beberapa organisasi lain juga, dan itu ya balik lagi pasti bakalan ada yang kayak gitu yang nyebelin itu, orang-orang nyebelin yang selalu nganggap kayak selama ada laki-laki kenapa harus perempuan yang kayak gini, selama ada laki-laki kenapa harus perempuan yang kayak gini. Iya, kalau begitu terus kan kapan mereka Ya, muncul gitu. jadi ya sebagai perempuan kita juga nggak bisa ngasih apa ya, nggak bisa ngasih tindakan-tindakan yang akhirnya kayak ya kenapa emang kalau misalnya perempuan kayak gini gitu. Biasanya kalau udah digituin perempuannya jadi kayak oh ya udahlah kalau gitu ya udah lu aja yang maju gitu, atau ya udah lu aja yang ngerjain, dan akhirnya kayak gitu perempuan jadi apa-apa selalu mau dikait-kaitkan dengan laki-laki gitu. Jadi kayak melakukan ini nggak bisa, melakukan itu nggak bisa, karena itu tadi terlalu apa-apa selalu dibilang perempuan itu nggak bisa terus. Iya, biasanya ini nih hal yang dibawa sama kaum saya, Ya, kaum Adam gitu. Adam lagi di Madura gitu. Biasanya gini, laki-laki itu mengutamakan logika, perempuan itu mengutamakan perasaan. Itu selalu hal yang diserang ketika mereka naik menjadi pemimpin gitu. Selama ini kan saya udah apa namanya gimana ya, mengenai kesetaraan gender ini kan perempuan ini dalam bidang intelektual atau pelajaran pendidikan segala macam kan sudah dikatakan bahwasannya sudah menerima hal-hal yang memang setara gitu. Iya. Gak mesti kayak, tapi biasalah ada omongan ngapain tuh sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya cuma di dapur. Dikasih Biasa kan society thing gitu kan. Iya. Hal-hal yang muncul di masyarakat kayak Pasti. saya sendiri sebagai lelaki tuh kayak lo apaan sih ngomong kayak gitu, emang lo oke? Iya, kadang gitu. Nah, justru kalau saya memandang terkait dengan kesetaraan itu, saya yakin, maksudnya kita juga pasti udah selalu tahu lah porsinya cewek semana, porsinya cowok semana. Dan saya mendukung yang namanya kesetaraan, karena ya kesetaraan itu balik lagi, kami sebagai perempuan juga tidak menuntut yang muluk-muluk. Yang penting kami tuh bisa dianggap sama di mata sosial seperti itu. Karena kan selama ini apa-apa selalu laki-laki yang didahulukan gitu. Padahal sebenarnya pada saat itu kemampuannya laki-laki dan perempuannya sama aja, dan bahkan ada beberapa yang memang perempuan di atasnya laki-laki gitu. Ada. Jadi contohnya ini saya bukan menyepelekan, saya nanya aja. Contohnya aja kalau misal kita dalam satu organisasi gitu kan, terus di situ ya kita ngelihat kinerjanya cowok ini kayaknya nggak terlalu bagus gitu. Iya. Ternyata si cewek di bagian yang imawatinya ini ada satu orang nih yang lebih menonjol dan kinerjanya memang lumayan bagus juga. Tapi terkadang kan orang sering mikir itu juga nggak bisa lah, pokoknya cewek tuh selalu dibilang nggak bisa mulu gitu. Padahal mereka nggak bisa nggak bisa terlalu menjudge cewek itu. Justifikasi. Iya, menaruh justifikasi bahwasannya cowok harus lebih didahulukan. Tapi alhamdulillahnya kita juga lihat sekarang dong, banyak juga akhirnya pemimpin-pemimpin yang perempuan juga. Iya, betul. Dan dia juga anggota-anggotanya juga nggak semuanya perempuan, ada juga laki-lakinya. Dan bersyukurlah perempuan-perempuan yang ada di lingkungan itu. Iya, jadi untuk para lelaki gitu kan, khususnya Saya sendiri gitu kan. Emang gini, secara biologis gitu kan, DNA, gen segala macam itu penelitian tentang tubuh lelaki itu emang gender itu. Secara gender itu kita lebih lebih kuat daripada wanita, tapi itu tidak menjadikan kita superior gitu. Entah kita di kepemimpinan harus di atas mulu gitu kan, entah kita dalam segala-galanya harus di atas gitu. Akuilah kesetaraan tersebut gitu. Iya. Jangan terlalu merasa superior gitu. Nggak sedikit laki-laki yang bodoh gitu untuk memimpin dan menjadi kehancuran sebuah negeri kayak gitu. Dan jangan sampai juga perempuan ketika direndahkan, ketika disepelekan malah jadinya minder. Bener. Jangan. Jadi udah gitu kita jangan juga, terlalu keluar banget. Iya, gitu. jangan sampai kita jadi jatuhnya minder gitu. Kita justru harus menunjukkan bahwasannya kita juga bisa loh gitu. Karena dengan begitu akhirnya kita nggak cuman bisa membuat diri kita terlihat minder. Terkadang teman-teman kita yang lain kayak, oh
iya dia kan ya udahlah gue juga nggak usah lah gitu, soalnya dia juga nggak mau gitu. Jadinya kayak gitu. Karena balik lagi perempuan ini paling cepat di iniin di apa ya, maksudnya di Kena perasaannya. Iya, pokoknya paling cepet lah perempuan Iya. itu kalau semisal temennya yang lain kayak udahlah lu nggak usah kayak gitulah, dia paling cepat kayak oh ya udah kalau kayak gitu cepet nelan bulat-bulat gitu loh, dia nggak akhirnya dia nggak lihat dulu kenapanya dan lain Makanya saya sebagainya. kalau ketemu perempuan kritis nih kadang kayak Ya, perlu. Dan pada saat kemarin juga ya, pada saat saya mengikuti kegiatan dilema diskusi polemik Imawati, berapa orang sih? Bercanda. 80 orang Nggak usah yang disebut. waktu itu narasumbernya kalau nggak Aduh, salah masuk nih itu pemikiran lagi. Kak siapa gitu, lupa, mohon maaf ya Kak, nggak disebut karena lupa. Waktu itu dia sampai bilang, karena pada saat itu lumayan inilah, karena kegiatan yang sebegitu menariknya, sebegitu bagusnya bagi saya ya, tapi yang ikut partisipasinya kurang gitu. Dan pada saat itu saya lumayan kecewa dengan teman-teman saya yang lain, kenapa nggak mau ikut gitu. Akhirnya pada saat itu salah satu pematerinya tuh ngomong, dia ngasih bahwasannya ya itulah mental Imawati gitu. Imawati secara general dia ngomongnya kayak gitu, Imawati secara general. Perempuan lah. Ya makanya enggak, ini kita ngomong aja Imawati. Jadi jangan heran ketika di beberapa pimpinan-pimpinan, di beberapa jabatan-jabatan tertentu yang seharusnya Imawati bisa ngisi malah kosong gitu kedudukan Imawati. Karena itu tadi malasnya Imawati kita itu untuk berpikir. Jadi mentalnya Imawati itu udah terlanjur dibuat kicep gitu sama imawan yang akhirnya kayak udahlah lu kan udah dikasih Imawati, serakah banget lu mau yang ke lain juga. Giliran acaranya tidak memanusiakan manusia. Iya. Seru. Bisa ikut lagi. Dikasih kenikmatan malah. Iya, malas. Iya, dan di situ yang selalu gue ingat, dan setiap kali, beberapa kali setelah acara itu dan sering gue mention adalah dia bilang kayak jangan sampai kamu dan teman-teman kamu yang lain ini yang mengikuti acara ini malah nantinya bertanya kayak kenapa harus saya? Oke. Dan pokoknya jangan terlalu bertanya kayak kenapa selalu saya. Justru kamu bersyukur karena ketika kamu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan atau kamu mungkin lumayan aktif di situ, kamu bisa menyelamatkan teman-teman kamu yang lain gitu. Dan tanpa disadari teman-teman yang lain itu pasti akan melihat kayak oh iya kok dia bisa kayak gini ya. Pasti dia juga bakalan kepo dengan kita, dan akhirnya kita juga bisa menginfluence dia untuk bisa sama-sama berjuang di situ untuk kembali terlihat dan kembali diistimewakan sebagai perempuan. Ayo Imawati, khususnya FT UMJ ya temanku tercinta. Ini kami Imawatinya sudah. Sayangku, mari kita sama-sama berprogresif untuk terus menyuarakan apa yang menjadi fokus kita bersama sebagai perempuan. Jangan sampai teman-teman berpikir ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan intelektual, kita pasti akan selalu dianggap remeh ketika bertemu dengan imawan. Justru kita satukan pemikiran kita, sama-sama kita dobrak bahwasannya perempuan juga perlu untuk bersaing dengan laki-laki dalam hal dengan kesetaraan, selama kita tidak mengambil jatahnya, porsinya laki-laki seperti itu. Ada hal yang menggebu-gebu nih dari tadi saya pengen. Iya, karena bukan udah lumayan Enggak, ini gitu saya mau tanyakan langsung ke Nur nih. Masih cukup ya? Masih cukup teman-teman di luar. Masih cukup enggak? Masih ya. Kebetulan di ruangan kita ada 10.000 orang. Saya menggebu-gebu sekali gitu. Ini hal-hal yang selalu saya tanyakan gitu. Entah ketum cewek atau emang bidang-bidang banyak Imawati. nanya emang. Kenapa kalau ada kesetaraan di tiap-tiap kita, khususnya di organisasi, kenapa ada bidang Imawati sendiri? Kenapa nggak ada bidang Imawati sendiri? Apa hal-hal yang harusnya gitu, kayak kalian kan saya bukan menjustifikasi untuk perempuan langsung. Kalian gitu itu kan menyuarakan kesetaraan gender, tapi kenapa gitu ada bidang Imawati sendiri dan tidak ada bidang imawan yang masuk gitu. Dan juga sedikit cerita, kemarin di acara kader lanjutan saya kemarin, ada ternyata bahwasannya imawan yang masuk bidang Imawati gitu. Aduh. Saya juga nggak ngerti itu konsepnya, saya nggak nanya lebih jauh. Teman-teman FT jangan minta masuk. Saya lupa nanya detailnya, cuman ada. Itu sampai beberapa komisaris yang dibilang ini, tapi saya mikir juga kayak, oh ini mengusung kesetaraan juga gitu. Cuman ini kan bidang Imawati gitu, kenapa ada imawan? Dan juga saya mikir kayak, kenapa ada bidang Imawati tapi kalau kalian terus menyuarakan kesetaraan gender gitu, apakah ada yang salah atau bagaimana gitu? Saya mempertanyakan hal ini gitu. Saya juga pertama kali masuk KMM juga saya kaget gitu.
kok ada bidang Imawati tapi nggak ada bidang Imawannya. Ya balik lagi, kan kita ini dengan tujuan kita kan mencapai apa, cita-cita Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu landasannya apa dulu gitu. Dan balik lagi, karena di situ itu yang mendominasi adalah maksudnya landasannya itu Al-Quran dan lain sebagainya, itu ya kan perempuan memang diistimewakan. Jadi saya merasa kayak iya, dan memang pergerakan perempuan itu nggak bisa selamanya untuk laki-laki ikut campur. Memang perlu perempuan itu punya ruang sendiri. Makanya ya bersyukur, balik lagi, karena Imawan itu hakikatnya memang bisa berbaur di mana aja kan, tapi kalau perempuan itu sulit. Nah, kenapa mungkin salah satu alasan diciptakannya bidang Imawati ini ya itu tadi, bisa akhirnya membuat pergerakan perempuan itu lumayan luas. Jadi dia nggak rasa terlalu kemana juga salah, nyenggol ini salah. Saya punya pemikiran liar nih, anggapnya saya goblok lah. Berarti di sini tuh bidang Imawati ini ingin merasa lebih superior gitu, kayak ingin merasa lebih daripada Imawan. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Karena kan balik lagi, kami pun bidang Imawati diatur juga, ada aturannya juga, ada porsinya juga dengan bidang-bidang yang lain. Jadi ya kami hanya fokus kepada isu-isu atau kepada kegiatan-kegiatan atau lingkupnya lebih kepada keimawatian gitu. Walaupun ya bukan berarti kami anti dengan bidang lain, anti dengan kegiatan lain yang apakah emang benar-benar hal tersebut tuh Imawan bahwasannya nggak boleh tahu gitu. Bahkan kita tuh harusnya dari kecil itu udah diajarkan mengenai sex education. Kayak gitu. Kita harus mengetahui nih apa aja standar biologis, apa aja hal-hal yang harus dibatasi gitu. Paham nggak? Paham. Iya dong, itu nggak bisa bahas Imawati sendiri dong. Kalau cowoknya nggak ngerti gimana? Ya itu dia kenapa akhirnya banyak sekali komisariat cabang-cabang lain yang akhirnya membuka mindset bahwasannya Imawati ini nggak bisa, walaupun bidang Imawati tapi dia akan perempuan-perempuan terus. Akhirnya kan pada saat adanya kegiatan diskuswati atau seperti dilema kemarin itu, kami melibatkan teman-teman Imawan karena kami juga butuh pemikiran-pemikiran Imawan, butuh juga sudut pandang Imawan. Jadi tidak mengantikan laki-laki dan tidak merasa bahwa kami punya ruang sendiri, jadi kami bisa nih untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada Imawan. Itu sebenarnya emang pemikiran liar saya aja sih, kayak kok Imawati ini Anda juga ikut kan kegiatan dilema kemarin? Cuman kan akhir-akhiran kebetulan saya disuruh beli tote bag gitu. Iya, dan di situ memang itu dia, karena kami juga takut akhirnya adanya pemikiran-pemikiran itu kan. Nah, itu kalau Imawati ini mau membahas secara biologis atau segala macamnya, harusnya nggak ada hal-hal yang dibatasi untuk Imawan mengetahui juga gitu, bahwasannya ini loh hal-hal yang harus dibatasin gitu. Jadi kalau kita mengusut kesetaraan, emang harus ada batasan. Saya paham ada batasan seperti toilet itu emang harusnya dipisah antara wanita dan laki-laki. Janganlah disamain itu pembelajaran siapa gitu kan, nggak jelas tuh. Cuman gimana ya, saya dengan adanya bidang Imawati dan pembicaraan khusus untuk Imawati itu menjadikan para Imawan ini kebutaan gitu, ketidaktahuan atas hal-hal yang harusnya kita ketahui gitu. Ya, itulah yang menjadi PR bidang Imawati di setiap komisariat, setiap cabang atau bahkan pusat gitu. Bagaimana caranya teman-teman membuat lingkungan, membuat mindset teman-teman Imawan, teman-teman semua itu untuk tidak akhirnya menganggap bahwa adanya bidang Imawati ini untuk terlihat menjadi superhero, untuk terlihat mungkin terlihat lebih lah daripada Imawannya. Karena jujur, kami pun bidang Imawati pada saat kami mendiskusikan terkait dengan program kerja kami melibatkan teman-teman Imawan juga. Karena ada diskusi. Iya, ada diskusinya juga tetap kan. Kami tidak akhirnya menutup diri untuk ya udah kami punya proker ini, kalian harus wajib menyetujui. Dan kami juga setiap kali kami melakukan kegiatan diskusi atau apa segala macamnya, kami juga tetap men-share-nya secara publik. Tidak kami khususkan di Imawati, di perempuan seperti tapi itu. Selama ini Nur menjalankan prokernya ini selalu Imawan itu ada tetap ikut andil. Ada ya? Tetap ikut andil. Soalnya saya baru tahu dilema kemarin tuh. Saya seneng karena nginepnya aja. Saya suka pamentas. Waktu itu kita pernah buat program kerja itu menghias bento cake, dan itu teman-teman Imawan juga ikut kan menghias. Betul. Bahkan saya nggak datang. Iya, bahkan buat jeduk-jeduk bareng. Itulah salah satu akhirnya usaha-usaha yang kami lakukan agar kami juga tidak terlihat terlalu mengeksklusifkan Imawati ini. Iya.
Dan kalau bisa untuk teman-teman Imawati, untuk teman-teman bidang Imawati di luar sana ataupun organisasi-organisasi yang mungkin akhirnya perempuan dibuat ruang sendiri nih, mungkin dibuat bidangnya sendiri, bidang perempuannya jangan terlalu sendiri. eksklusif lah ya. Iya, jangan mengeksklusifkan diri karena itu tadi munculnya salah satu perpecahan, akhirnya pengen perempuan terlihat, laki-laki akhirnya merasa tertindas mungkin ya, karena itu kita terlalu mengeksklusifkan diri. Kita juga perlu perempuan, laki-laki, begitupun dengan laki-laki juga pastinya perlu gitu. Oke, Nur, saya puas dengan jawabannya dan segala macamnya. Kebetulan emang udah waktunya nih kita harus membubarkan diri gitu kan. Saya ucapkan terima kasih banyak Nur udah menanti saya juga dan hadir di acara ini menjadi bintang tamu seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak juga untuk Rehan. Akhirnya saya juga di sini menyerap banyak ilmu juga. Akhirnya oh ternyata selama ini imawan saya ini ya mereka juga punya pertanyaan yang akhirnya Nih sini saya nanti nih biar podcastnya seru banget gitu. ya. Dan jangan sampai teman-teman akhirnya merasa dengan adanya pembahasannya kami ini membuat jadi semena-mena gitu. Teman-teman kasihlah opini-opininya lagi nanti di komentar gitu. Iya, karena balik lagi kami bahas seperti ini ya pasti tetap ada aturannya. Oke, thank you Nur ya udah Ya, hadir di makasih Adiposa ini. banyak. Mohon maaf nih kalau ada keterlambatan segala macam. Tidak, saya tentu sangat. Oke, saya tutup nih ya, nih ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa nonton ya. Iya, jangan lupa nonton. Nanti kan. Oh udah nonton, jangan lupa di Mana like, sih? di subscribe ya. Iya betul. Jadi ya kita tutup Adiposa ini. Makasih teman-teman. Jika ada komentar atau opini segala macam silakan tulis di kolom komentarnya. Terus jangan lupa follow sosial media IMMFTWMJ, follow, subscribe, terserah apalah itu TikTok, Instagram. Iya bla, bla, pasti bla, bakalan segala macam. kontennya seru-seru kok Pak. Oke, saya Rehan Septiawan dan saya mewakili Nur Fatimah Hasan pamit diri. Bilai bisa bilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat IMM. Sampai jumpa di Adiposa berikut.